Mencintai tanah air tidak cukup dengan kata-kata, tetapi harus diwujudkan lewat tindakan nyata. Salah satunya dengan mengenal dan mengenang perjuangan para pahlawan. Pengorbanan mereka demi kemerdekaan harus terus diingat agar generasi mendatang tidak melupakan sejarah. Karena itu, penting mengenalkan kembali tokoh seperti Tan Malaka sebagai bagian dari warisan perjuangan bangsa. Nama asli beliau adalah Ibrahim Datuk Tan Malaka, lahir 2 Juni 1897, Pandan Gadang, Sumatera Barat. Wafat 21 Februari 1949 dengan dieksekusi secara misterius. Gelar Pahlawan Nasional Indonesia, beliau dianugerahkan tahun 1963. Revolusi Fisik tahun 1948 sampai 1949 melawan Belanda yang kembali menjajah dan konflik internal antara kelompok perjuangan. Tan Malaka punya pandangan berbeda. Tan Malaka menentang kebijakan pemerintah saat itu dan bersedia berunding dengan Belanda, seperti perjanjian Linggarjati dan Denver. Tan Malaka menganggap itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat kemerdekaan. Ia pun mendirikan gerakan sendiri bernama Persatuan Perjuangan. Ia menuntut kemerdekaan 100% tanpa kompromi dan pemerintah yang bersih dari pengaruh asing. Tan Malaka memang hidup dalam pelarian dan persembunyian, tetapi tetap diburu oleh banyak pihak, baik penjajah asing maupun bangsanya sendiri, karena ide dan perjuangannya dianggap berbahaya. Meskipun sebenarnya ia berjuang demi rakyat dan kemerdekaan, dia dianggap pengganggu stabilitas nasional, bahkan pada tahun 1946 ditangkap oleh pemerintah Indonesia. Meskipun mereka sama-sama berjuang melawan Belanda. Walaupun telah bersembunyi di gunung, desa-desa terpencil, dan bahkan menyamar, Tan Malaka tetap aktif menulis, mengorganisir rakyat, dan mengkritik kebijakan pemerintah. Ini membuat banyak pihak takut pada pengaruhnya, terutama karena ia sangat disukai oleh para tentara muda dan rakyat kecil. Pada tahun 1949, di tengah kekacauan kemerdekaan, Tan Malaka bersembunyi di daerah Kediri, Jawa Timur. Namun akhirnya dia ditangkap dan dieksekusi oleh pasukan tentara Republik Indonesia sendiri. Tanpa proses hukum, ironisnya dia dibunuh oleh bangsa yang dia bela sampai akhir hayatnya. Hingga saat ini tidak diketahui makam yang sesungguhnya. Tan Malaka adalah pahlawan dan pemikir besar bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan tidak hanya dengan senjata, tapi juga dengan ide dan ilmu pengetahuan. Tan Malaka sangat menekankan bahwa Indonesia harus merdeka sepenuhnya. Kemerdekaan hanya bisa dicapai oleh bangsa itu sendiri, bukan diberikan oleh bangsa asing. Pemikiran Tan Malaka sangat luas dan maju pada zamannya. Ia adalah salah satu tokoh yang tidak hanya berjuang secara fisik, namun juga melalui ide, pendidikan, dan tulisan. Ia percaya bahwa kemerdekaan sejati tidak cukup hanya mengusir penjajah, tapi juga harus dibarengi dengan kemerdekaan berpikir, keadilan sosial, dan kesadaran rakyat. Walaupun dibunuh oleh bangsanya sendiri, Tan Malaka akhirnya diakui sebagai pahlawan nasional pada tahun 1963 oleh Bapak Presiden Soekarno. Hal ini menunjukkan bahwa walau dulu ia dianggap sosok yang berbahaya, namun ide dan perjuangannya sangatlah diakui berharga bagi bangsa Indonesia. Tan Malaka patut sekali menjadi inspirasi anak muda Republik Indonesia. Karena apa? Karena kegigihannya, karena pola pikirnya, karena kecintaannya kepada Republik Indonesia ini. Anak muda khususnya harus bisa memahami dan mempelajari dan mengenal para pahlawan. Karena jika kita tidak mengenali jasa para pahlawan, akan mudah kita memperjualbelikan Republik Indonesia ini. Memang kita sudah tidak berperang, tetapi kita sedang berperang melawan pemikiran-pemikiran asing, pemikiran anak bangsa itu sendiri. Kita waktu ini untuk memperjuangkan Republik Indonesia ini, NKRI, dengan cara yang relevan pada zaman ini. Anak-anak muda, janganlah kau melupakan jasa pahlawan, karena dari sanalah tumbuh cinta kita kepada negeri ini. Terima kasih. Dari dalam kubur, suara saya akan lebih nyaring terdengar.